Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Aini, NPM 0910 580 419 013, kelas A semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum publik, hukum privat, fungsi kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah, tata urutan perundang-undangan, serta unsur-unsur negara menurut FJSTA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan hukum. Yang kedua, pengertian hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Selanjutnya, fungsi kedudukan. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Selanjutnya, fungsi kewenangan. Kewenangan pemerintah atau asas legalitas dalam kedudukan negara, hukum liberal memiliki kedudukan sentral atau sebagai fundamen dari negara hukum. Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, fungsi tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintah atau bestrus organ dalam menjalankan fungsi pemerintah atau bestrus fungsi. Ada dua bentuk tindakan pemerintahan, yakni yang pertama, tindakan berdasarkan hukum, yang kedua, tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum. Selanjutnya, tata urutan perundang-undangan TAP MPR nomor 3 tahun 2020. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah. Dan yang terakhir, unsur-unsur negara menurut FJSTA. Konsep negara hukum mencakup 4 elemen penting, yakni yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat, peradilan tata usaha negara. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.